Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Miss harap dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Kembali lagi nih bersama Miss Dahlia. Oke, hari ini kita akan belajar materi sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS. Materi apa yang akan kita pelajari? Yakni adalah pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Kenapa disebut sebagai peristiwa penting? Karena peristiwa ini berpengaruh terhadap kehidupan dan juga perkembangan berbagai bidang di negara-negara Eropa maupun di dunia. Berikut ini adalah peta dari benua Eropa yang tepatnya ada di atas benua Afrika dan juga Asia. Nah, ada apa saja nih 5 peristiwa penting di Eropa itu? Yang pertama ada Renaissance, lalu ada Aufklärung, ada merkantilisme, reformasi gereja, dan revolusi industri. Jadi, Miss yang akan bahas di video kali ini 3 dulu, yakni ada Renaissance, Aufklärung, dan merkantilisme. Oke, memasuki materi yang pertama yakni adalah Dark Age atau yang memiliki arti zaman kegelapan. Kenapa Miss bahas Dark Age terlebih dahulu? Karena zaman kegelapan ini merupakan akar masalah awal yang menjadi latar belakang munculnya peristiwa-peristiwa penting itu. Dark Age terjadi pada tahun 476 Masehi hingga 1300 Masehi. Adapun tokoh yang memberi nama peristiwa ini yakni adalah Petrarch pada tahun 1330 Masehi, tepatnya setelah kejadian itu sendiri. Lantas, mengapa peristiwa ini dinamakan Dark Age atau zaman kegelapan? Apakah karena waktu itu di Eropa tidak ada pencahayaan lampu? Bukan ya anak-anak. Jadi, alasan yang pertama adalah karena pada masa itu Eropa tengah diwarnai kemiskinan, peperangan, dan banyak wabah penyakit. Lalu yang kedua adalah karena adanya paham skolastik. Paham skolastik merupakan paham di mana kehidupan masyarakat di dunia ini hanya untuk urusan akhirat atau surgawi saja. Dan kehidupan manusia di dunia ini hanya untuk mencari keselamatan. Begitu kata doktrin gereja. Lalu, alasan yang ketiga adalah kebebasan berpikir manusia pada waktu itu tuh dikekang oleh pihak gereja. Jadi tidak bisa berpikir terbuka. Dan alasan yang keempat adalah Eropa tengah dikuasai oleh gereja pada berbagai bidang kehidupan, mulai dari pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya, sehingga bidang-bidang tersebut mengalami kemerosotan dan tidak dapat berkembang karena terus diawasi oleh pihak gereja. Nah, memasuki materi berikutnya yakni adalah Renaissance yang memiliki arti kelahiran kembali atau zaman pencerahan. Jadi Renaissance itu bisa dibilang seperti cahaya mentari yang memberi penerangan setelah kegelapan di Dark Age. Zaman Renaissance terjadi pada abad ke-15. Yakni ciri-cirinya di mana pada waktu itu pemikiran manusia yang awalnya tertutup tadi itu mulai terbuka. Jadi pada waktu Dark Age kan gereja mengajarkan bahwa kehidupan ditentukan oleh Tuhan saja dan manusia di dunia ini hanya untuk mencari keselamatan. Di zaman Renaissance, manusia mulai dapat berpikir terbuka dan dapat menentukan kehidupannya sendiri. Zaman Renaissance dapat disebut juga sebagai humanisme, yakni faham memanusiakan manusia, yakni dapat juga diartikan bahwa martabat manusia itu berada di atas segala-galanya, dan manusia harus dapat berkembang sendiri dengan pemikirannya. Nah, di zaman Renaissance ini juga mulai munculnya sejumlah ilmuwan dan filsuf yang mulai menentang doktrin gereja. Berikut ini adalah ilmuwan dan filsuf di zaman Renaissance. Ada Leonardo da Vinci yang dikenal dengan lukisan Mona Lisa-nya. Lalu ada Galileo Galilei dan juga Nicholas Copernicus. Nicholas Copernicus merupakan
seorang ilmuwan dan filsuf yang mengeluarkan teori tata surya di mana beliau dibunuh oleh pihak gereja karena mengeluarkan pemikiran itu. Berikut ini adalah latar belakang terjadinya Renaissance. Yang pertama adalah karena adanya kekangan dari gereja pada masa abad pertengahan atau Dark Age itu tadi. Dan masyarakat mulai resah nih dengan adanya kekangan dari gereja. Lalu berikutnya adalah berkembangnya paham rasionalisme, di mana segala sesuatu itu harus rasional atau masuk akal. Berikutnya adalah bangkitnya keinginan raja-raja untuk memerintah negara. Lalu kaum menengah atas atau bourgeois bangkit dan mereka mulai membuka pemikiran masyarakat. Berikutnya yakni adalah munculnya golongan humanis. Seperti yang Miss katakan tadi, yakni adalah golongan yang memanusiakan manusia. Dan alasan berikutnya yakni adalah penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Peristiwa berikutnya yakni adalah Aufklärung, yang disebut juga dengan zaman pencerahan, yakni kelanjutan dari peristiwa Renaissance. Aufklärung terjadi pada abad ke-18. Adapun ciri atau tanda dari Aufklärung yang pertama yakni manusia pada masa itu tuh mulai diajak untuk menggunakan akal pikiran dalam mengartikan kehidupan atau mencari kebenaran, di mana Immanuel Kant atau tokoh dari Aufklärung ini menyatakan bahwa manusia harus segera keluar dari kekangan dogma gereja sehingga mampu menggunakan rasionya atau akal pikirannya. Yang kedua yakni manusia harus hidup sesuai dengan kodratnya. Karena manusia memiliki akal pikirannya, berarti harus mulai menggunakan akal pikirannya. Berkaitan dengan harkat, martabat, dan hak-hak atas kebajikan. Berikutnya adalah mulai muncul semangat yang bersifat antroposentris, yang memiliki makna manusia adalah makhluk yang paling penting di muka bumi ini, dan manusia merupakan pusat perputaran dunia dan perkembangan sejarah. Berikut ini adalah ilmuwan dan filsuf di zaman Aufklärung. Ada Immanuel Kant dengan pemikirannya yakni Sapere-Aude yang telah dijelaskan tadi, yang memiliki makna beranilah berpikir sendiri. Jadi mengajak manusia untuk mulai berani berpikir, tidak dalam kekangan gereja lagi. Lalu ada Edward Herbert, Voltaire, dan J.J. Rousseau. Oke, peristiwa berikutnya adalah merkantilisme. Merkantilisme terjadi pada abad ke-16 hingga 18. Adapun merkantilisme ini berasal dari kata merken yang berarti pedagang. Kalau diartikan, merkantilisme ini berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan antar negara untuk mencapai kemakmuran. Jadi, merkantilisme lebih fokus pada kegiatan ekonomi, yakni perdagangan untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Nah, istilah ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Victor di Riquetti Marquis de Mirabeau pada abad ke-18. Did you know? Perlu kalian ketahui bahwa sejak munculnya Renaissance, logam mulia, yakni emas ataupun perak, itu menjadi standar atau tolak ukur kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan bagi suatu negara. Jadi, dapat disimpulkan semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka negara tersebut dianggap semakin sejahtera, semakin makmur, dan semakin berkuasa. Kelanjutan dari merkantilisme tadi, ciri-ciri dari merkantilisme yang pertama yakni menganggap negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Berbeda dengan kapitalisme yang muncul setelah merkantilisme, kalau kapitalisme itu masih mengakui adanya kepemilikan swasta atau perusahaan pribadi gitu ya.
Lalu yang kedua yakni tujuan utama kegiatan perekonomian itu untuk mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya untuk mencapai kemakmuran itu tadi. Lalu merkantilisme mengakibatkan adanya kerjasama perdagangan antar negara di Eropa. Ini juga masuk pada dampak merkantilisme ini ya. Jadi, merkantilisme ini mengakibatkan kerjasama perdagangan antar negara di Eropa. Hal ini dilakukan untuk semakin mengembangkan perekonomian suatu negara. Nah, untuk semakin meluaskan, mereka juga mengembangkan pelayaran sehingga lebih luas di luar benua. Karena adanya pelayaran ini, akhirnya merkantilisme menjadi salah satu hal yang mendorong berkembangnya kolonialisme dan imperialisme atau yang biasa kita kenal dengan istilah penjajahan. Oke, kesimpulan dari materi kali ini kita telah belajar 4 hal. Yang pertama yakni peristiwa Dark Age atau akar masalah yang menjadi latar belakang munculnya peristiwa Renaissance. Disebut zaman kegelapan karena pada masa itu Eropa Tengah dikuasai oleh doktrin gereja pada berbagai bidang. Lalu muncullah nih Renaissance sebagai pencerahan. Jadi setelah gelap terbitlah terang, yakni Renaissance. Renaissance lebih fokus pada gerakan anti gereja, di mana manusia yang awalnya pikirannya tertutup oleh aturan-aturan gereja kini mulai terbuka. Berikutnya adalah ada Aufklärung. Kalau Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance, di mana mengajak manusia mulai menggunakan akal pikirannya untuk memaknai kehidupan dan mencari kebenaran di kehidupan. Lalu, yang terakhir yakni adalah merkantilisme yang berfokus pada kegiatan perekonomian, di mana negara-negara ini mulai fokus untuk mengumpulkan logam mulia untuk mencapai kesejahteraan dan juga kemakmuran. Jadi itu tadi materi yang Miss sampaikan, semoga bisa difahami dengan baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.